Udah mulai ya? Ini gue lagi liat account Nutrijel, terus gue kaget banget ternyata followersnya banyak banget. Wow! Kalian pasti tahu kan brand Nutrijel? Dan Doki itu berhasil meningkatkan followers dari account brand Nutrijel itu sampai 180.000. Wow, itu banyak banget dan jadi suatu big achievement. Nah, di Doki Beda Konten kali ini, kita bakal ngobrol bareng sama tim Strat untuk ngebahas tentang ini nih. Jadi langsung aja, yuk kita cari tahu bareng sama tim Strat. Halo, perkenalkan saya Gani. Di Doki saya sebagai Digital Strategist Lead. Perkenalkan teman-teman, nama saya Fauzan, as Digital Strategist di Doki. Gimana sih proses communication approach tanpa meninggalkan brand message itu? Oke, jadi waktu kita ngedevelop Nutrijel itu kita dapat brief untuk ngebuat gimana sih sosial medianya itu bisa lebih berkembang gitu ya. Dengan brand message yang kita dapat itu serat kayak manfaat kalau nggak salah. Oke, nah dari situ kita coba turunin lagi nih, kira-kira target audiens kita siapa sih? Kita dapat dari briefnya itu target audiensnya itu para ibu-ibu gitu ya. Nah kita nggak mau berhenti cuma di mengenal demografinya secara cuman umur, ibu-ibu gitu ya. Kita pengen lebih deep lebih dari itu gitulah. Jadi kita coba turunin lagi kira-kira apa ya yang bisa ibu-ibu itu rasakan dan bisa relate sama brand Nutrijel ini gitu. Terus kita come up dengan mencari data gitu, kita mencari insight-insight lah dari para ibu-ibu gitu ya. Kira-kira apa sih yang ngebuat ibu-ibu itu bisa relevan banget sama brand yang udah ada ini udah lama gitu kan, brand Nutrijel ini gitu. Dan lagi pula Nutrijel ini kalau kita lihat memang dekat banget sama para ibu-ibu ya, karena ibu-ibu tuh kalau lagi bikin cemilan atau lagi pengen bikin makanan yang bernutrisi untuk keluarganya, mereka punya tendensi untuk memilih Nutrijel sebagai brandnya. Nah di situ kita coba lihat nih kedekatannya itu adalah dari segi emosionalnya ternyata. Nah kita coba turunin dari serat kaya manfaat itu ke arah lebih emosional. Kira-kira apa sih yang bisa kita turunin? Kita coba bikin bagaimana proses seorang ibu menghadirkan makanan sehat untuk keluarganya, yaitu Nutrijel itu kan. Nah dari situ kita coba turunin lagi, kira-kira waktu ibu-ibu ngebuat Nutrijel itu, apa sih mereka pengen highlight gitu ya. Biasanya kan milih rasanya gitu. Yang kedua, ibu-ibu tuh suka banget eksplorasi bentuk-bentuk dari jelly-nya itu sendiri. So that's why kita coba turunin bagaimana si ibu itu bisa menghadirkan cinta dalam bentuk puding gitu ya. So kita turunin, pertamanya kita pakai approach-nya itu love comes in many forms gitu. Jadi kita coba ngambil emotion side-nya dari ibu-ibu dan relevansinya dari keseharian mereka aja. Nah, kita ngelihat bagaimana membuat brand message itu lebih turunnya, nggak cuman kita tahu demografinya secara shallow ya, kita pengen lebih dalam lagi untuk tahu bagaimana ibu-ibu itu sendiri, dan kita coba jahit ke komunikasi approach-nya. Gimana sih cara mengolah data insight untuk jadi ide sosial media atau campaign strategi? Oke, insight itu ada banyak ya sebenarnya. Kalau kita ngomong insight itu mungkin kalau dari sosial media, kita bisa narik insight-nya dari data sosial media dulu nih. Kita bisa lihat beberapa data, mungkin owning channel kita, sosial media yang kita punya gitu ya, misalnya kayak TikTok, Instagram gitu, dari inquiries yang masuk gitu ya, itu kan cara paling gampangnya gitu. Atau yang kedua, kita juga bisa melakukan social listening. Kita coba cari nih brand kita tuh dipersepsikan sebagai apa di social media gitu ya. Karena kita ngomongin social media, aku akan lebih fokusnya ke arah social media ya. Terus yang terakhir, mungkin cara yang paling penting juga adalah bagaimana kita tahu traits ataupun ciri-ciri target audiens kita. Kalau kita ngomongin Nutrijel, kita tuh nggak jauh ngomongin tentang ibu rumah tangga, keluarga, dan anak gitu ya. Jadi 3 hal itu yang harus kita coba explore. Nah kita biasanya tuh mencarilah research gitu dari hal-hal yang misalnya basisnya itu emang kuat gitu ya. Jadi misalnya kayak dari paper base gitu, atau dari survei gitu. Itu tuh hal-hal yang memang ya kita pengen coba lihat lebih dalam dan bisa kita tap in ke brand ini gitu. Nah dari tadi kita coba olah nih, kita lihat behavior orangnya di sosial media kayak gimana gitu. Dari behavior di sosial media kita coba ubah jadi insight, terus dari behavior mereka di human insight-nya gimana gitu, kita tarik lagi dari insight gitu, terus kita gabungin nih data-data tersebut jadi
satu garis besar lah gitu ya. Kita udah dapat insight platform gitu misalnya dari owning channel kita. Kita udah dapat insight dari behavior-nya gitu, human behavior-nya. Dari human behavior-nya kita udah dapat insight-nya. Nah, coba kita gabungin itu untuk menjadi suatu strategi statement. Dari strategi statement itu akan kita pakai terus-menerus ke depannya sebagai strategi ataupun ideation. Nah, nanti strateginya itu kita bisa turunin nih, menyesuaikan sama insight yang kita temukan di platform tadi. Jadi kita bisa bantu growth account-nya dan juga kita bisa bantu growth komunikasi ke target audience kita. Gitu sih. Nah, jadi nanti kalau udah dapet hal-hal itu, kita tinggal tap in kira-kira ideation apa sih yang cocok gitu. Misalnya di Nutrijel, kita coba bikin gimana si ibu-ibu ini bisa attach sama account kita gitu ya. Jadi kita pengen coba dari insight itu kan ibu-ibu ini suka memberikan opini-opini lah gitu ya. Nah, kita pengen ibu-ibu tuh tergabung menjadi dalam satu komunitas kita di sosial media Nutrijel. Nah, dari situ kita udah dapat nih, kita pengen ngumpulin orang-orangnya. Nah, kita tinggal bikin campaign-nya nih. Campaign-nya apa? Tadi Love Comes in many forms, baru kita turunin ke activation-nya gitu. Dan activation-nya pun yang harus sama inline sama si brand message-nya tadi, strategi statement, sama goals kita apa. Gitu sih. Nah, berarti dalam waktu 1,5 tahun ini, achievement account social media Nutrijel perlu di-maintain dong. Nah, mau tahu dong, apa aja sih metrics yang dipakai untuk account brand dan cara improve dari metrics tersebut? Kalau spesifiknya itu Nutrijel, sebenarnya kita bisa ngelihat dari metrik engagement sama awareness-nya. Tapi kalau dari segi account growth-nya, kita juga ngitung dari segi penambahan followers tiap bulannya. Nah, 3 metrik ini biasa yang selalu kita pantau tiap bulannya untuk bisa dapetin KPI yang udah ditentukan sebelumnya pas pitching atau pas bulanan, mana tahu ada titipan pengen naikin sesuatu campaign gitu dan fokusnya lebih ke awareness, di situ kita bakal maintain lebih. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa lebih baik lagi setiap bulannya? Kita biasanya bakal ngeliatin misalnya kalau kita nge-ads itu bisa ngelihat cost-nya berapakah, apakah ada kenaikan cost, ini tuh kenapa, apakah audiensnya mungkin kurang cocok. Terus kalau dari segi konten mungkin kita ngelihat nih konten mana sih yang top performing, dari situ kita bakal bisa recreate atau mungkin kita nge-stop konten-konten yang dirasa kurang bagus nih untuk tipe audiens yang ada di Nutrijel. Kayak gitu sih, biasanya lebih ke tiap bulannya kita bakal improve lagi based on learning yang kita dapat di bulan itu. Oke, nah terus ngomongin soal tren. Gimana sih cara adaptasi sama tren tapi tetap align nih sama brand message-nya Nutrijel? Kita biasanya bagi dulu sih, ada tren yang untuk platformnya, ada yang tren kayak topik yang lagi dibicarain gitu. Nah, semuanya ini kita emang harus di-alignin sih sama brand message-nya juga. Karena kan nggak mungkin tiba-tiba trennya komedi banget terus kita maksain untuk brand message yang mayoritas audiensnya adalah ibu-ibu yang pengen lebih ke parenting tips, lebih ke educational gitu kan, kayak menyalahi brand message-nya lah, kayak ntar nggak relevan lah atau apapun. Jadi kita biasanya bakal mengkurasi lagi nih trennya, ataupun kalau trennya emang itu udah gede banget gitu, udah awam banget, kita bisa pakai, cuman kita bakal sisipin nih, injek si brand message-nya dan lebih ke recreate, tapi tetap manfaatin si topik atau trennya udah ada. Atau contohnya kita pakai sound-nya mungkin soundnya udah general banget, udah awam banget, dan udah terbukti sound yang pakai itu udah pasti jadi trending topiknya. Nah, kita pakai soundnya aja, tapi approach kontennya kita bikin lebih nyesuaiin ke brand message ataupun brand approach dari yang kita pakai biasanya, kayak gitu sih. Nah, seru banget ya tadi ngebahas bedah konten klien bareng sama tim Strat. Buat konten menarik lainnya, jangan lupa untuk cek semua akun sosial media Doki, dan jangan lupa untuk like, save, dan juga share kontennya.